Yes, thank you very much, kind invitation for me. Terima kasih banyak. Ini suatu kesenangan untuk Bante bisa berada di sini. I will be translating for you, Bante. Oh, welcome. Thank you. Yeah. Yes. Our temple devotees, your family, will be okay. Jadi bagaimana dengan wihara kita, bagaimana dengan umat-umat, dan bagaimana dengan keluarga kita, apakah semuanya oke? Yes. Bante, before Yes. we start the Dhammadesana, we will do the meditation. Maybe Bante can lead the meditation for 5 minutes, and then we will do the Aradhana Dhammadesana. Okay. Yeah, okay. Please bring your palms together. Marilah kita sama-sama beranjali. Yeah. Please keep your palms middle of the heart. Marilah kita beranjali pas di tengah-tengah hati kita. And say sadhu 3 times with me. Dan kita sebutkanlah sadhu 3 kali bersama Bante. Sadhu. Sadhu. Now sit in a comfortable position. Duduklah dengan posisinya yang nyaman. And relax your body. Dan rilekskanlah tubuh jasmani kita. Completely relax. Rilekskanlah tubuh kita secara full, secara komplit. With body, we are going to relax our own mind. Setelah kita merilekskan body kita, jugalah pikiran kita akan kembali dirilekskan. Slowly close your eyes with big smile. Tutuplah mata kita dengan senyuman juga. Baik, sebelum memasuki sesi Dhammadesana pada malam hari ini, kita akan membacakan Aradhana Dhammadesana terlebih dahulu. Namun sebelum itu, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk membuka video selama sesi kebaktian ini berlangsung. Dan kepada operator dipersilahkan. Ini tiba saatnya untuk sesi Dhammadesana. Kepada Bante Dewananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Okay, thank you Bante. Good morning again. From all of us. Thank you for your time, Anumodana, for sharing the Dhamma talk today with us. So at this moment, we would like to welcome you and we would like to let you to start the Dhammadesana for all of us. Thank you, Bante. Sadhu. Dear Indonesian devotees, Dhamma friends, and other online Dhamma friends. Jadi kepada yang tersayang, orang-orang Indonesia, para umat, dan para teman-teman sedama, dan juga teman-teman sedama yang juga online dari tempat lainnya. I would like to bless all of you. Saya ingin memberkati kalian semua. And thank you very much your kind invitation for me. Dan berterima kasih banyak atas undangannya kepada saya. Right now, many Indonesian Dhamma friends and many Dhamma friends joined with our Dhamma Desana. Banyak sekali teman-teman sedama dari Indonesia dan juga yang lain-lainnya bergabung bersama kita pada malam hari ini. Yeah, right now I think Indiana Buddhist Temple having over 400,000 followers around the world. Some people are also joined to the Indiana Buddhist Temple. Okay. Jadi saat ini Wihara Buddhis di Indiana mempunyai ratusan ribu pengikut yang juga bergabung di Wihara Buddhis Indiana ini. Welcome our Dhamma friends also. Okay. Selamat datang kepada teman-teman sedama sekalian. Yes, today my Dhamma topic is
topik Dhamma pada malam hari ini adalah balance with metta and panya. Adalah tentang panya dan metta, kebijaksanaan dan cinta kasih. Metta is Pali word. Metta adalah kata Pali. The English word is loving kindness thoughts, loving kindness. Bahasa Inggrisnya itu adalah loving kindness, cinta kasih, ataupun kindness, kebaikan. The wisdom is panya. Pali word is panya. Kebijaksanaan adalah panya. Metta and panya, both they are very, very important for all human beings around the world. Metta dan panya adalah sangat penting bagi semua makhluk di seluruh dunia. Before going to radiate metta for others, loving kindness thoughts or action for others, sebelum kita itu memancarkan cinta kasih sayang kepada semua makhluk atau yang lainnya, I have to radiate my mind and my physical body first. Kita harus pancarkan metta ini kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. You have to radiate loving kindness thoughts same way. First, your mind and physical body. Kamu harus bisa memancarkan pikiran cinta kasih ini kepada pikiran kamu sendiri dulu dan juga kepada tubuh jasmani kamu. Dear Dhamma friends, kepada teman-teman sedharma, always think kindly your mind. Selalulah berpikir baik di yang ada di dalam pikiranmu. And your body. Dan juga tubuh jasmanimu. The most of kebanyakan adalah people around the world, orang-orang di sekeliling dunia kita ini, the most of the time, kebanyakan dari waktunya, not thinking their mind kindly and not thinking their physical body kindly. Kebanyakan tidak berpikir baik untuk pikirannya sendiri maupun untuk tubuh jasmaninya sendiri. Why many kind of problems still nowadays we having many kind of problems we having around. Dengan adanya banyak masalah yang kita alami di dunia ini, who are the wisdom people, orang-orang yang bijak, they are always thinking, mereka selalu berpikir, their mind and physical body, pikiran mereka dan tubuh jasmani mereka, all together, secara bersamaan, with metta, dengan cinta kasih. Do you like to develop your metta, loving kindness thought through the Lord Buddha's teaching or Dhamma practice? Jadi apakah kamu ingin untuk mengembangkan rasa cinta kasih kamu, pikiran cinta kasih kamu kepada ajaran Sang Buddha dan disesuaikan dengan praktek Dhamma? I will tell you. Saya akan memberitahu kamu. Very, very important. Hal-hal yang sangat penting. 5. Untuk. You can call 5 command or 5 precept. Yaitu kita dengan menjalankan 5 sila. Yeah, pansil, 5 precept. They are the very, very important practice for all human beings around the world. Jadi dengan menjalankan 5 sila itu merupakan hal yang sangat penting bagi semua umat manusia di dunia. These are not only Buddhist practice, these are human practice. Jadi bukan hanya seorang Buddhis yang melatih ini, tetapi merupakan praktek dari yang diperlukan untuk seluruh umat manusia. That's why the Buddhist people, untuk orang-orang Buddhis,
before start any kind of activities, Sebelum memulai segala macam kegiatan, we observe. harus memperhatikan. These are always remind me and you Ini akan selalu mengingatkan saya dan kamu how to take care of my mind and my physical body. bagaimana caranya untuk menjaga dengan baik kita punya pikiran dan juga tubuh jasmani kita. Now I am going to explain to you one by one. Saya akan menjelaskan ke kamu satu persatu. Panatipata Veramani Sikkapadang Samadhyami. Panatipata Veramani Sikkapadang Samadhyami. Your translation is not to kill. Dengan terjemahan, janganlah membunuh. Any living beings. Segala makhluk hidup. Include myself, yourself, and other life. Termasuk diri saya, diri kamu, dan juga yang lain. Adinna Dana Veramani Sikkapadang Samadhyami. Adina Dana Veramani Sikkapadang Samadhyami. Not to steal. Janganlah mencuri. Kamesu Michachara Veramani Sikkapadang Samadhyami. Kame Sumi Cacara Veramani Sikkapadang Samadhyami. Not to do sexual misconduct. Janganlah bertindak asusila. Musavada Veramani Sikkapadang Samadhyami. Musawada Veramani Sikkapadang Samadhyami. Not to be lie. Janganlah berbohong. Suramerya Majjapama Dattana Veramani Sikkapadang Samadhyami. Surameraya Majapama Datana Veramani Sikkapadang Samadhyami. Not to inhale drugs and alcohol. Janganlah mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun alkohol. They are the foundation from Buddhism, Buddhist. Hal-hal lain yang harus dijalankan oleh seorang Buddhis. They are the good practice for all human beings around the world. Adalah menjalankan praktek kebaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. You are interested to practice them your day-to-day. Kamu harus mempunyai keinginan untuk menjalankan ini sehari-hari dalam kehidupan kamu. Please practice. Berlatihlah dengan baik. Before going to practice, everybody have to understand two very important things. Sebelum memulai praktek, semua harus tahu dua hal yang paling penting. What are the meanings from 5 precepts? Arti daripada Pancasila. What are the benefits? Apakah keuntungannya dari Pancasila itu? You understand them very well. Jika kita mengerti hal ini dengan baik, very easy to continue your life. akan sangat mudah bagi kita untuk melanjutkan hidup kita with healthy mind and with healthy body. Dengan pikiran yang sehat maupun tubuh jasmani yang sehat. You would like to continue this life with balance, without any kind of accident. These are very good medicine for all human beings around the world. Jadi kita dapat menyeimbangkan kehidupan kita tanpa adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ini adalah hal-hal yang sangat baik, merupakan obat-obatan bagi seluruh umat manusia. They are not only worship and devotion. Pancasila ini itu harus dilaksanakan dengan adanya berbakti terhadap kelima sila ini. These are practice. Ini adalah praktek sehari-hari. You have to promise by yourself you are going to practice.
them day-to-day your life. Kamu harus janji terhadap diri kamu sendiri untuk menjalankan ini dalam kehidupan sehari-hari. Wise people, wisdom people always keep their mind, physical body, and day-to-day their activity, action, whatever relationship, they are continue with balance because they know how to practice. Jadi orang-orang yang bijak selalu berada di dalam pikirannya untuk melaksanakan ini dengan baik. Dari hari-harinya melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan baik dan menyeimbangkannya secara berkelanjutan. Karena dia tahu bahwa ini hal yang baik dan tidak melukai dirinya sendiri. The mind is the highest thing in the world than others. Pikiran itu adalah yang tertinggi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita jaga dibanding yang lain. All human beings around the world, semua umat manusia di dunia, listen Dhamma, mendengarkan Dhamma, understand Dhamma, mengerti Dhamma, practice Dhamma. Mempraktekkan Dhamma. That's way mempelajarinya. We can continue our life. Yang membuat kita dapat melanjutkan kehidupan kita with the successful way. Dan menjadi sukses dalam kehidupan kita sehari-hari. The loving kindness, action, and perbuatan cinta kasih kita. There we have to start by myself and yourself. Itu harus dilakukan untuk diri kita sendiri dan juga diri kalian sendiri. Again, I will explain to you, dear dumb friend, please kindly think your mind. Sekali lagi, saya akan jelaskan kepada teman-teman sedama sekalian untuk dengan kebaikan berpikir baik terhadap pikiran kita. And listen meaningful, blissful message, hope, whatever interesting for your mind, please listen. Jadi kita mendengarkan pesan-pesan yang bermakna, pembicaraan-pembicaraan yang sangat bermanfaat buat kita, sehingga kita dapat mempunyai pikiran yang baik. Involve your day-to-day moving, whatever do you want to do, your day, interesting and meaningful, blissful, meaningful things. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saat kita melakukan kegiatan-kegiatan kita lakukan hal-hal tersebut yang bermanfaat dan juga sangat memberkahi untuk kita sendiri dan juga orang lain. They are always keeping your healthy mind and healthy body. Selalu berusahalah bahwa yang kita lakukan itu memberikan kita pikiran yang sehat dan juga tubuh jasmani kita yang sehat. I go to different examples. Dan ada juga contoh lainnya. Do you want to keep healthy mind? Please always try to listen, read the kind and compassion, whatever spreading kind and compassion, please listen to them. Please read to them. Jadi jikalau kita ingin menyimpan atau mempunyai pikiran yang sehat, kita itu harus selalu berusaha mendengar, membaca segala sesuatu yang baik, yang bersifat cinta kasih buat kita, sehingga kita itu dapat menjadi lebih baik. And do you want to keep healthy body? We know right now, many kind of diseases, this example, many kind of food around the world look pretty, very sweet, many kind of having around the world. When you go supermarket, when you go to somebody home, when you go to different kind of gathering, when you go to house, they always would like to give to you, offer to you, look like pretty, delicious. Nobody going to push you, but sometimes people are going to push. But don't be worried. Whatever good for your physical body, you have to decide by yourself. Okay, this is good for me.
this is not good for. That's way we have to take care of our body. Nah, jikalau kita ingin mempunyai tubuh yang sehat, kita harus bisa memikirkan juga yang baik untuk tubuh kita. Seperti misalnya kita pergi ke supermarket atau kita pergi ke gathering, ke rumah-rumah teman kita, mereka pasti selalu menawarkan kita sesuatu supaya kita merasa nyaman di tempat mereka. Tetapi belum tentu hal-hal itu bermanfaat dan baik untuk tubuh kita. Nah, kita itu harus bisa memutuskan untuk diri kita sendiri, apa yang harus kita coba, apa yang harus kita gunakan, sehingga hal itu dapat bermanfaat bagi tubuh kita sendiri secara baik. We are not the enlightenment people. We are human beings. Sometimes, for example, we don't like someone. We are always angry, or sometimes angry with the different situation. Our mind is angry. We don't like them. We are always spreading not kindness and we are always spreading angry, hatred, jealousy, and different kind of negative thoughts. Sometimes just now or at that time, it is look good. It is maybe happy. We are happy after angry with them. But later, it's not going to be we can continue happy mind. Different kind of problems spread to us, bad to us. Why? We are not spreading kindness and compassion. We are spreading negative thoughts and negative action. Maybe just now at that time good, but result is not good. That's why that's why we have to think, and we have to take care of our mind with a positive, good way. Kita itu adalah orang-orang yang belum tercerahkan. Kita itu hanyalah manusia biasa. Maka jikalau kita sedang tidak suka sama seseorang, ataupun kita sedang kesal atau marah terhadap situasi yang berbeda-beda, terhadap situasi yang tidak menyenangkan hati kita itu bisa mengeluarkan sifat-sifat kita yang tidak baik. Seperti kita itu marah, seperti kita itu benci, kita itu juga cemburu. Nah, oleh karena itu bisa aja kita juga merasa saat ini kita senang, tapi nantinya kita merasa tidak senang. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya tidak memancarkan cinta kasih kita secara menyeluruh, secara full. Maka kita itu selalu juga bisa berpikir secara negatif dan juga kita bisa berbuat secara negatif. Nah, oleh karena itu hasil yang dapat terjadi karena kita punya pikiran dan perbuatan ini itu dapat menjadi berbeda-beda. Bisa baik, bisa menjadi tidak baik. Nah, kalau kita sudah mengetahui hal ini, maka kita haruslah bisa menjaga pikiran kita. Kita harus bisa menjaga pikiran kita dan perbuatan kita sehingga semuanya dapat menjadi positif. Semuanya dapat menghasilkan pikiran yang positif dan juga perbuatan yang positif. We are like to eat different kind of. Before going to eat, you have to think, okay, this is beautiful, this is delicious, but not good for my physical body. For example, who has different kind of physical problem, they have to think their physical problems before eat whatever people or whatever you can see or you can see. Otherwise, you are eat, maybe not right now, you having different kind of bad result, but in the future, you will have bad result. That's why always think and take care of your mind and physical body. Jadi sebelum kita makan, biasanya kita harus berpikir apakah makanan itu baik atau tidak untuk kita. Apakah itu baik atau tidak untuk kita punya tubuh jasmani. Jikalau kita berpikir bahwa itu tidak baik, maka kita harus berusaha menghindarinya. Jika kita pikir itu baik, maka kita boleh mengkonsumsinya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan supaya kita itu menjaga nggak cuma pikiran kita, tapi tubuh jasmani kita juga dapat kita jaga. The wisdom people always try to do whatever they would like to do. They are using their action with mind. Jadi orang-orang yang bijak itu selalu mencoba untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan itu melalui pikirannya dia sebelum dia itu bertindak. Do you want to continue this life with healthy mind and healthy body? I will tell you very important practice. Jadi kamu maukah melanjutkan hidup ini dengan pikiran dan tubuh jasmani yang sehat? Bante akan menceritakan beberapa praktek yang penting untuk hal ini.
The loving kindness meditation, very, very good practice for all human beings. Meditasi cinta kasih itu adalah praktek yang sangat baik untuk semua umat manusia. When do you have free time, morning, daytime, or evening? Please try to practice loving kindness meditation. Jadi ketika kita itu mempunyai waktu bebas, baik itu di pagi hari, di siang hari, maupun di malam hari, latihanlah meditasi cinta kasih ini. Before going to practice meditation, please try to understand what are the benefits from the meditation and practice. Sebelum kita melakukan praktek meditasi ini, kita cobalah mengerti dan memahami apa yang menjadi tips-tips meditasi ini. Your practice loving kindness meditation with meaningful. Do you before going to practice meditation? Do you know what are the benefits? Are very easy to continue your practice. And do you know how to practice? Jadi, jikalau kita melatih diri kita dengan meditasi cinta kasih, jikalau kita tahu apa artinya dan juga keuntungannya, itu akan memudahkan kita dalam melakukan praktek meditasi ini. And do you have free time? Please listen Dhamma. Dan jikalau kita mempunyai waktu bebas, senggang, cobalah mendengarkan Dhamma. The Dhamma lesson, Dhamma practice, always helping to you develop your wisdom. Dengan mendengarkan Dhamma, itu akan membantu kamu di dalam mengembangkan kebijaksanaannya kamu. Meditation practice helping to you develop wisdom. Dhamma practice helping to you develop your wisdom. Jadi kita dengan praktek meditasi itu akan mengembangkan kebijaksanaan, dengan praktek Dhamma itu akan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. The meditation practice and Dhamma practice not only for the Buddhist. Praktek meditasi dan praktek Dhamma sebenarnya juga bukan hanya untuk para umat yang beragama Buddha. Who want to be a kind and compassionate human being around the world, they are the human practice. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang baik dan orang yang bercinta kasih di dunia ini, itu kita harus mempraktekkan bagaimana caranya menjadi manusia yang baik. From Mangala, highest blessing, the Buddha preached to our society, our people. Dari Manggala Sutta, berkah utama, Sang Buddha membabarkan kepada kita semua. Discuss religious topic, Dhamma, with spiritual people, monks. Jadi mendiskusikan topik Dhamma, atau Dhamma kepada para spiritual dan para biku, para anggota sangha. It is the highest blessing. Adalah berkah yang tinggi. It is supported to develop your metta and wisdom. Untuk mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan kita. And living with the right neighborhood, right good area, good location, it is also highest blessing, and it is support to develop your metta and wisdom. Jadi hidup dengan usaha benar, dengan di lokasi tempat yang benar juga, itu akan mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan kita. You are always associated with wise. It is also supporting to develop your metta and wisdom. Jadi menjadi bijak itu, di samping kita juga mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. You are always continue your day-to-day activities, your things with right friend, kind friend, kalyana mitta. It is also supported to develop your metta and wisdom. Jadi kita itu dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari kita jika itu kita mempunyai teman-teman yang benar, teman-teman yang baik, itu juga bisa membantu kita mengembangkan kebijaksanaan kita. You are listen right teaching and you follow by right teaching. It is also, they are also supported to develop your metta and wisdom. Dan jikalau kita mengikuti ajaran benar dan juga menjalankannya, itu akan mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan kita juga. You are always practice good religion, good Dhamma,
They are always support to develop your metta and wisdom. Jadi jika kita juga selalu mempraktekkan agama yang baik sebagai seorang yang beragama baik dan juga dhamma yang baik, kita itu juga secara nggak langsung mendukung pengembangan kita untuk cinta kasih dan kebijaksanaan. Who are not interested in this, you are going to follow by them. You are going to ignore them, your everyday life. Your wisdom, your loving kindness, your metta, never ever going to be a developed. Jikalau kita tidak mengikuti yang baik-baik ini, maka kita punya cinta kasih dan juga kebijaksanaan tidak dapat berkembang. You are not associated with wise. Your kindness, compassion, your wisdom, not going to be developed. Jika kita tidak berteman dengan orang-orang yang bijak, kita punya cinta kasih dan kebijaksanaan juga tidak akan berkembang. You are associated with foolish. You are associated with foolish. You cannot develop your kindness, compassion, metta, wisdom, whatever do you want to develop your good qualities. I don't think so. You and me cannot develop and we cannot balance our life with a successful way because we are always associated with foolish. Jika kita berteman atau bergaul dengan orang-orang bodoh, kita punya kebaikan, kita punya cinta kasih, kasih sayang, kebijaksanaan, dan juga kualitas-kualitas baik dari diri kita itu tidak dapat berkembang. Karena kita itu tidak dapat menyeimbangkan hal-hal ini dengan baik, sehingga kita tidak dapat menjadi berhasil di segala bidang yang kita geluti. Whatever good for your mind, whatever good for your body, please, in all, practice or continue your daily. Jadi apapun yang baik untuk pikiran kamu, apapun yang baik untuk tubuh jasmani kamu, tolonglah untuk latihan dan juga menjaganya dengan baik agar dapat berkembang. Do everything with good thoughts. Lakukanlah semua hal dengan pikiran yang baik. Do you want to take care of, do you like to take care of your mother and father, your loving mother and your loving father? Please take care of them. Please, whatever do you want to do for them, do with metta. Jadi, kamu maukah menjaga orang tuamu, ayah dan ibumu? Jagalah mereka dengan baik, dengan cinta kasih. Whose know the result from the kindness and compassion, the wisdom people always radiating their life, human being life, other lives, for example, innocent animals, and with kind thoughts. Jadi sebenarnya siapakah yang memancarkan cinta kasih dan kasih sayang ini? Itu adalah orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan ini memancarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan, memancarkan hal-hal kebaikan dan hal-hal kebaikan yang berupa cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, tetapi juga kepada hewan-hewan sekitarnya. We are not living in this life more than 200 years. Kita tidak hidup di dunia ini. We don't have to worry about it. Kita tidak harus khawatir terhadap hal tersebut. We have to understand nature. Kita harus mengerti alam. And we have to continue this life, this human life. Dan kita harus melanjutkan hidup ini. And balance with metta and panya. Dan menyeimbangkannya dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. You and me continue this life with the balance. We will have good benefits. We will have good results. Dear devotees and friends. Jadi kamu dan saya, kita lanjutkanlah hidup ini dengan keseimbangan. Jadi kita gunakanlah bahwa kita itu dapat berbuat kebajikan dan hasilnya juga akan menjadi baik. Kita bertemanlah dengan yang baik sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih baik juga. Again, I will remind you, listen, read good, discussion with Dhamma with spiritual people,
associate with wise, and practice by precept. They are the wisdom people practice, and we can develop our positive thoughts, good human qualities through these practice, and we know how to balance our life, our mind with metta and wisdom. Jadi sekali lagi saya ingatkan kamu, kita sukalah dengar hal-hal yang baik, berdiskusi dhamma dengan penasihat-penasihat spiritual, lalu bertemanlah dengan para orang-orang bijak, kita jalankanlah 5 sila, dan kita dapat mengembangkan kita punya praktek kebijaksanaan. Kita dapat mengembangkan pikiran-pikiran positif, kita punya kualitas-kualitas baik sebagai manusia, dan melalui praktek ini kita dapat menyeimbangkan kita punya hidup sehari-hari, kita punya pikiran, kita punya tindakan dengan mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaannya itu. Think good, do. You can continue this life with happy and honest mind. Jadi jika kita berpikir baik dan melakukan kebaikan, kita dapat mempunyai pikiran yang jujur, yang murni, dan juga bahagia. And do you have any questions? Please ask me. Ya, sekarang kalau ada yang ingin ditanyakan, Bante dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silakan, Lex. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya-jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Pertanyaan secara tertulis dapat dikirim ke akun Wihara Pluit Dharma Sukha. Lalu akan saya bacakan untuk selanjutnya. Look like no questions. Ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, Bante Dewananda bisa menyampaikan kesimpulan atas Dhamma Desana pada malam hari ini. Okay, Bante, since there are no questions, so maybe you can have 1 or 2 sentences to conclude the Dhamma Desana for tonight. Okay. Yes. Okay. I think right now we are continue our day-to-day activities, our life with stressful mind. Jadi saat ini kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kehidupan kita itu dipenuhi oleh pikiran yang stres. It doesn't matter whatever religion people follow by around the world, stress is stress. Jadi tidak masalah kita ada dimanapun, tapi saat ini kebanyakan orang sedang stres. Stress from us, maybe from a job, maybe from family, maybe from culture, maybe from language, and maybe from the food, maybe mental problem, physical problem, or COVID-19 problems. Jadi baik itu bisa berupa pekerjaan, berupa keluarga, kebudayaan, makanan, problem masalah mental atau masalah fisikal, dan juga masalah COVID-19. You and me, both we can reduce our stressful mind through the meditation practice. Jadi kita berdua tahu bahwa kita itu dapat mengurangi pikiran yang stres melalui praktek meditasi. Before going to practice meditation, we have to find peaceful place. Orang-orang yang melakukan praktek meditasi itu tahu bahwa kita itu dapat mencapai sesuatu yang sangat damai melalui teknik meditasi itu. You are comfortable practice loving kindness meditation, vipassana meditation, anapanasati meditation, whatever meditation. First, you have to find peaceful place, and you have to keep your body with a comfortable way. For example, sitting meditation, comfortable your body, welcome. Standing, you want to practice meditation with standing, welcome.
You are not comfortable sitting meditation with a cushion, whatever comfortable your body, welcome. Find peaceful place, quiet place, and keep your body be comfortable with. Jadi pada saat kita memulai praktik meditasi, kita harus merasa nyaman dulu tentang meditasi yang akan kita lakukan. Bisa berupa meditasi cinta kasih, vipassana, anapanasati, ataupun yang lainnya. Yang pertama harus dilakukan adalah carilah tempat yang nyaman untuk kita. Lalu kita gunakanlah tubuh jasmani kita, posisikanlah tubuh jasmani kita yang dengan cara yang comfort, yang nyaman untuk kita sendiri. Boleh itu berupa meditasi duduk, meditasi berdiri, atau meditasi duduk menggunakan alas. Yang penting carilah tempat yang nyaman untuk kita, sehingga kita dapat menyatakan kita punya tubuh jasmani sudah sesuai dengan keadaan itu. The meditation practice, the same time exercise in our mind, lungs, all together with mind and with positive thoughts. Jadi dengan praktek meditasi itu kita sebenarnya melatih pikiran kita dan juga paru-paru kita secara bersama-sama supaya kita itu dapat menyehatkan keduanya. This practice supporting to develop our wisdom. Praktek yang terbaik adalah untuk mengembangkan kita punya kebijaksanaan. Do you want to continue this life happy, healthy, and do you want to stay this life like a long life? You want to continue long life? Please do everything mindfully. Jadi jikalau kita itu ingin mempunyai hidup yang usia yang panjang, kita itu harus mempunyai pikiran yang sehat dan juga bahagia. Nah, bagaimana dengan ini? Berbuat baiklah dan menjadi baiklah terhadap pikiran kita yang utama. Sometimes some people are thinking, oh, I would like this meditation, but I don't have time. Jadi kebanyakan orang berkata bahwa saya itu suka meditasi, tapi saya tidak punya waktu untuk melakukan ini. You can make, you don't have to think about 30 minutes, 1 hour, a long time. Right now, you can make time. Right now, you can make meditation practice just a second or 5 minutes or 10 minutes. Welcome. Jadi kita dapat melakukan meditasi itu dengan bermacam-macam waktu yang kita miliki. Bisa 31 jam dan 5-10 menit pun sebenarnya kita bisa lakukan itu. Sometimes, okay, you don't have time to practice meditation. But before go to bed at night or after wake up early in the morning, please practice meditation short time. You can go to sleep with positive thoughts and you can wake up with positive thoughts. It's good for the beginners. Jadi kadang-kadang itu kita tidak ada waktu untuk bermeditasi, tetapi cobalah kita bermeditasi misalnya sebelum kita tidur atau pada saat kita bangun pagi. Nah, kita gunakan meditasi itu karena walaupun waktunya sedikit pula, kita itu dapat mengembangkan pikiran positif sebelum kita tidur, dan juga pikiran positif pada saat kita bangun. Sometimes young they are thinking, no, we are young. Meditation practice, Dhamma practice, lesson Dhamma, this is not the right time. When we go to old or senior, at that time we are going to start practice meditation, lesson Dhamma, practice Dhamma. Sometimes people are thinking that's it. I think it is not right. When we young, the young age is the right time to listen, right teaching, Dhamma and meditation practice. The young people want to be a continue beautiful life, happy life, successful life. This is the time. This is a good time to listen Dhamma, listen good teaching, followed by good teaching, followed by good teachers, and practice meditation. Ya, jadi banyak sekali anak-anak muda sekarang itu berpikir bahwa ini bukan waktunya saya untuk mendengarkan Dhamma, untuk praktek Dhamma, dan juga untuk praktek meditasi. Nanti deh kalau saya udah lebih senior atau lebih tua baru saya jalankan hal tersebut. Tapi sebenarnya hal ini tidak benar. Sebenarnya di saat muda ini adalah waktu kita untuk bisa berpraktek meditasi, bisa berpraktek Dhamma, dan juga bisa menjalankan ajaran Sang Buddha dengan baik. Karena apa? Karena dengan kita menjalankan ini kita akan mempunyai hidup yang bahagia dan juga hidup yang sukses. Karena semakin sibuknya kita memerlukan ini supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ini adalah waktu yang baik untuk mendengarkan Dhamma, mempraktekkan Dhamma. Kita itu dapat mempunyai pikiran yang baik dan juga pikiran baik ini ditimbulkan dari praktek meditasi yang kita jalankan. For example, some
young people around the world, they are always involving good activities. They are practicing meditation. They are listening Dhamma. And they are continue their young life, family life, actually day to day, they are life with happy, with honors, and they are continue, especially family life, without any kind of accidents. Why they are continue without accident? Their family life. They know the negative thoughts, negative action result. They don't like to continue. They don't like to involve them because they know result. That please, before practice, try to understand what are the result you are involved. What are the result from the practice? They are good for your mind. They can take care of your mind, your day-to-day life, your family life, your relationship, whatever you can continue your daily life with smile, happy, healthy. Please do it. Please continue. Jadi beberapa orang-orang anak muda di dunia ini, mereka itu praktek meditasi dan juga mereka itu mendengarkan Dhamma. Dan mereka itu melanjutkan kehidupan mudanya, baik dilanjutkan dengan keluarga atau sehari-harinya itu dapat terus bahagia. Nah, kenapa dia orang bisa begitu? Kenapa mereka itu dapat melanjutkan hidupnya tanpa adanya muncul hal-hal yang tidak diinginkan? Karena dengan adanya praktek ini, mereka itu telah mengabaikan pikiran yang negatif atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kita haruslah mengerti bahwa segala sesuatu praktek kebaikan yang kita lakukan itu akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, oleh karena itu mulailah kita dengan menjaga pikiran kita, dengan menjaga pikiran kita di dalam hidup sehari-hari, di dalam hubungan kita itu akan mempunyai pikiran yang bahagia dan juga pikiran yang sehat yang akhirnya akan membawa hasil yang baik juga untuk kita. Right now, around the world, you can listen, you can watch through the television, you can watch news, different story, different problems. You can read from the newspaper, same thing around the world. Why people are doing negative things? Why people are not doing positive things? Why people are not doing good things? Why people are doing bad things? Unwholesome things. Jadi pada saat ini di dunia kita itu dapat mendengar berita-berita dari belahan dunia manapun. Cerita-cerita yang berbeda, berita-berita yang berbeda, baik juga itu dari koran-koran. Kenapa? Kenapa yang didistribusikan itu, yang disiarkan itu adalah berita-berita yang negatif? Kenapa orang melakukan itu? Kenapa bukan yang positif? With my experiences, why any kind of problem around the world, they are not followed by wise people. They are not living with the right place. They are not followed by right teaching. They are not reading right message. They are not watching right things. That's why many kind of problems around the world right now. People are angry. People are fighting. People are killing by themselves, animals and other people. Some people hurt nature. The problem is some people are still not followed by right teachers, right message. They are not associated actually, not the wise people. Berdasarkan pengalamannya saya, kenapa hal ini terjadi? Karena hal ini tidak diikuti oleh orang-orang yang bijak, tidak diikuti oleh tempat yang benar, ajaran yang benar, dan juga orang-orang yang benar. Maka yang terjadi adalah kemarahan, perkelahian, dan juga pembunuhan, baik untuk antara sesama manusia maupun terhadap makhluk lain. Nah, inilah yang terjadi karena adanya ketidakbenaran ini sehingga problemnya muncul, sehingga masalah ini muncul. Oleh karena itu, jika kita tidak mengikutinya dengan ajaran yang benar, pesan yang benar, dan juga teman-teman yang benar, tidak diikuti dengan orang-orang yang bijak, maka kita dapat mendengarkan hal-hal seperti ini. Do you want to continue beautiful life, happy life, successful life? Please listen good, understand them, read good, understand them with the benefits, and practice. I will promise you, you will have very, very good, successful
right now and in the. Jadi apakah kamu mau untuk lanjut hidup dengan bahagia dan juga sukses? Jika mau, kita harus melakukan hal-hal kebaikan. Jadi kita itu harus mempraktekkan kebaikan, kita itu mengerti kebaikan, kita itu juga melatih kebaikan, kita itu mengerti kebaikan dan juga keuntungannya dari kebaikan itu. Saya janji sama kamu, jika kamu melakukan ini, kamu akan mempunyai sukses dan mempunyai kebaikan di kehidupan kamu. They are my kind Dhamma message to all of you. You have to decide by yourself. You are going to continue, you are going to practice good teaching. Jadi pesan Dhamma dari Bante terhadap kita semua adalah kita harus putuskan untuk diri kita sendiri, kita itu mau melanjutkan praktek kebaikan kita itu atau tidak, karena itulah yang menentukan kita sendiri.